Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai manajemen padang pengembalaan. Sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang manajemen padang pengembalaan, baiklah kita mulai dengan melihat transformasi industri peternakan. Industri peternakan itu pada saat ini harus bertransformasi dari sistem produksi yang individual tradisional menuju ke sistem produksi yang komunal, komersial, dan berskala ekonomi. Jadi dengan demikian sistem pemeliharaan ternak sendiri-sendiri dengan jumlah ternak yang sedikit harus mulai ditinggalkan dan berubah ke sistem peternakan yang lebih banyak, lebih besar, dilakukan secara bersama-sama dan dalam skala ekonomi yang menguntungkan. Samping itu, sistem produksi peternakan individual tradisional itu sulit untuk memenuhi standar kualifikasi industri dan keperluan konsumen. Yang kedua, sistem produksi pangan itu harus terintegrasi. Jadi terintegrasi dalam memaksimalkan dan menggunakan sumber daya. Apalagi apabila sumber daya yang dimiliki itu adalah sumber daya milik bersama. Sehingga dengan demikian misalnya produksi pangan tidak hanya berorientasi untuk menghasilkan pangan semata-mata, tetapi juga produksi pangan diintegrasikan untuk menghasilkan juga ketersediaan pakan. Kemudian transformasi yang ketiga itu adalah terjadi transformasi di dalam suplementasi pakan, di mana dalam suplementasi pakan itu sudah mengarah kepada suplementasi penyediaan pakan yang sudah berbasis kandungan nutrisi. Jadi bukan hanya untuk pemenuhan jumlah dari pakan yang diberikan, tetapi juga sudah berorientasi pada ketersediaan nutrisi. Kemudian dalam bidang reproduksi terjadi transformasi dalam reproduksi bioteknik, di mana bibit-bibit yang tersedia untuk upaya pengembangan sistem peternakan, terutama dalam sistem peternakan ruminansia ini, sudah menggunakan sistem penyediaan bibit yang performance tinggi, berkualitas. Misalnya dengan melalui artificial insemination, inseminasi buatan, atau juga melalui misalnya embryo transfer dan teknologi-teknologi reproduksi yang canggih yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yang sering menjadi isu adalah isu tentang kesejahteraan ternak, animal welfare, dan isu-isu kelestarian lingkungan. Animal welfare berbicara mengenai bahwa di dalam memelihara ternak, maka kemaslahatan ternak itu harus menjadi perhatian utama. Jadi tidak bisa lagi dilakukan usaha ternak yang kemudian menafikan kesejahteraan dari ternak. Demikian pula dengan kelestarian lingkungan. Usaha peternakan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Karena demikian maka di dalam rancangan infrastruktur produksi maka harus dirancang suatu infrastruktur produksi yang bersahabat dengan lingkungan dan pada saat yang sama juga efektif di dalam pembiayaan. Yang terakhir, terjadi permintaan untuk menghasilkan
produk-produk ternak yang bersifat ternak organik atau semi organik dibandingkan dengan sistem produksi ternak yang banyak menggunakan kimiawi. Jadi ada tuntutan dari konsumen agar pemeliharaan ternak itu lebih mengutamakan menghasilkan produksi ternak yang organik. Selanjutnya kita lihat paradigma baru dalam industri peternakan. Yang pertama, terjadi konversi biomasa. Artinya biomasa yang digunakan di dalam upaya pemeliharaan ternak itu digunakan secara sepenuhnya, secara maksimal. Jadi misalnya pada usaha peternakan ruminansia, maka biomasa sisa pakan itu dimanfaatkan untuk digunakan sebagai kompos, dan kemudian feses yang dihasilkan oleh ternak itu dimanfaatkan untuk membuat biogas. Kemudian yang kedua, paradigma untuk manajemen sumber daya lokal. Jadi benar-benar menggunakan sumber daya lokal dimanfaatkan sepenuhnya di dalam usaha pemeliharaan ternak yang dilakukan. Dan yang ketiga, itu ada paradigma untuk melakukan stabilisasi income peternak. Jadi dengan demikian usaha peternakan itu bisa menjadi sandaran penuh bagi peternak dalam menopang kehidupannya dan kesejahteraannya. Jadi peternak mendapatkan penghasilan yang stabil, terukur, sehingga dengan demikian dapat diandalkan sebagai penopang untuk kesejahteraan hidupnya. Dan yang terakhir itu ada paradigma untuk revitalisasi perdesaan, di mana diharapkan usaha peternakan ini akan menunjang kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan. Baiklah, sekarang kita mulai dengan membicarakan mengenai padang pengembalaan. Padang pengembalaan adalah merupakan sumber kehidupan, sumber pakan bagi usaha peternakan ternak ruminansia, yaitu ternak-ternak yang dapat atau yang basis pakannya berbasis kepada tanaman. Ada 4 keuntungan padang pengembalaan yang akan kita bicarakan di sini. Yang pertama, padang pengembalaan adalah sistem produksi ternak yang murah dengan biaya tenaga kerja yang rendah, karena tidak banyak menggunakan tenaga kerja akibat dari ternak ruminansia yang akan mencari pakannya sendiri dengan merumput di padang pengembalaan. Kemudian padang pengembalaan adalah lumbung pakan yang sangat penting. Banyak produk biomasa yang dihasilkan di dalam padang pengembalaan, sehingga biomasa ini harus dimanfaatkan untuk menghasilkan produk. Dan yang bisa memanfaatkan biomasa tanaman yang ada pada pengembalaan itu adalah ternak, terutama ternak ruminansia. Dan yang ketiga, secara teritorial padang pengembalaan itu menjadi batas pewilayahan untuk produksi peternakan. Jadi di sini dengan ketersediaan lahan
dan ketersediaan pakan pada padang pengembalaan, maka paradigma peternakan di awang-awang, yaitu peternakan di mana peternak memiliki ternak tapi tidak memiliki lahan, itu harus dihilangkan. Jadi kalau memelihara ternak maka harus ada lahan yang disediakan untuk penyediaan pakan. Kemudian yang keempat, padang pengembalaan ini mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Artinya di situ ada usaha pemeliharaan ternak. Usaha pemeliharaan ternak ini tentu akan melahirkan juga lapangan pekerjaan lain, seperti misalnya transportasi, perdagangan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan produksi ternak. Selanjutnya kita lihat fungsi dari padang pengembalaan. Padang pengembalaan adalah sumber pakan hijauan utama di wilayah pengembangan ternak. Jadi dari sanalah sumber pakan untuk memenuhi kebutuhan pakan bagi ternak ruminansia yang berada di wilayah itu. Kemudian dengan demikian padang pengembalaan ini menjadi wahana pengembangan ekonomi masyarakat. Banyak kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan basis pada pemeliharaan ternak yang tadi pakannya bersumber dari padang pengembalaan. Pada saat yang sama, maka padang pengembalaan ini menjadi sumber pelestarian nutfah ternak di wilayah dan memiliki nilai ekologis bagi lingkungan sekitarnya. Dengan adanya usaha pemeliharaan ternak, maka usaha pemeliharaan ternak di padang pengembalaan ini bisa menjadi wahana pembelajaran bagi peternak dan wahana belajar dalam keorganisasian kelompok-kelompok ternak yang terbentuk di dalam sistem produksi ternak di padang pengembalaan itu. Padang pengembalaan merupakan sistem produksi ternak yang dapat dievaluasi, dapat diperbaiki, dan kemudian dapat ditingkatkan. Yang terakhir, padang pengembalaan adalah model dari kawasan peternakan yang mudah ditelusuri sistem produksinya. Karena dengan terkontrolnya sistem produksi pada padang pengembalaan itu, maka produk-produk yang dihasilkan pada padang pengembalaan itu dapat ditelusuri dengan mudah. Nah, apabila sistem produksi berbasis padang pengembalaan ini dapat berjalan dengan baik dan dimanfaatkan sepenuhnya, bisa menjadi sumber kehidupan dan sumber untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka padang pengembalaan ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan akan daging dan produk-produk ternak yang lain yang sistem produksinya berbasis pada padang pengembalaan. Kita bisa lihat di sini di dalam gambar ini betapa sangat indahnya sistem produksi yang terjadi apabila sistem produksi padang pengembalaan ini dapat berlangsung dengan baik di negara kita. Demikian kuliah awal kita untuk manajemen padang pengembalaan ini, dan selanjutnya nanti pada video yang akan datang kita akan berbicara mengenai sistem produksi ternak berbasis hijauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.